harga barang naik. Sounds familiar, isn't it? Let's say for sugar, when Felda took over, the sugar price has been increased for 4 times since year 2010. That is 85 cents more expensive. Why increase? Because the government said diabetic cases are way too high in Malaysia. From what I know, the price for all sugar-related goods would increase as well. When I go Yamcha, Meloping in year 2000 was only 1 ringgit and 20 cents. Now, it is 2 ringgit and 20 cents. That is 80% more expensive. Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa kok harga barang semakin lama semakin naik ya? Ingat nggak zaman SD dulu, harga bakso di mas-mas pinggir jalan berapa? Paling cuma Rp5.000 atau bisa lebih murah lagi. Nah, di tahun 2020 ini, harga bakso bisa Rp10.000. Bahkan kalau di Jakarta, harganya bisa 15.000 sampai 20.000-an. Ongkos angkot ke sekolahku dulu nih, Rp2.000, sekarang Rp4.000. Nah, faktanya harga barang dan jasa semakin lama semakin naik. Bahkan harga bahan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Januari 2010, harga beras per kilogram adalah Rp6.702. Sekarang tahun 2020, harga beras per kilogram mencapai Rp12.343. Harga rata-rata beras grosir pun naik sekitar 85% per kilogramnya dalam 10 tahun terakhir. Nah, dari cuplikan video tadi, ada berbagai macam barang yang terdapat di pasar. Setiap barang mempunyai harga yang berbeda-beda. Harga tidak selalu sama dari waktu ke waktu. Sangat sulit membandingkan karena ada barang yang naik dan yang tidak naik. Ada juga barang yang turun. Seandainya semua barang berubah ke arah yang sama dan dengan perbandingan yang sama, maka perubahan harga itu tidak akan memberi banyak pengaruh. Misalnya, bila harga semua barang yang biasa dibeli masyarakat naik 2 kali lipat, tetapi penghasilan mereka juga naik 2 kali lipat, maka tingkat hidup atau pendapatan real masyarakat tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, kenyataannya harga-harga tidak berubah dalam perbandingan yang sama. Oleh karena itu, pengaruh perubahan harga berbeda-beda untuk berbagai lapisan masyarakat. Kenaikan biaya hidup terasa berat sekali bagi keluarga yang berpenghasilan tetap. Perubahan-perubahan harga ini kemudian dicatat serta dihitung rata-ratanya dan disebut IHK. Nah, pencatatannya dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik, melakukan pencatatan atau mengeluarkan daftar IHK atas dasar 350 lebih macam barang setiap bulannya. Indeks harga nantinya digunakan sebagai sebuah alat ukur serta petunjuk bagi perekonomian negara. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang indeks harga. Pengertian indeks harga atau price index adalah suatu ukuran yang menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Selanjutnya, indeks harga juga mempunyai ciri-ciri. Ciri-ciri indeks harga sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Penetapan indeks harga didasarkan pada hasil pengumpulan data dari sumber yang relevan. 3. Indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang atau populasi barang, melainkan dari sampel. Nah, di Indonesia, barang-barang yang dijadikan sampel dalam perhitungan IHK dikelompokkan menjadi 7, yaitu bahan makanan, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olahraga, dan transportasi dan komunikasi. Ciri-ciri indeks harga selanjutnya, indeks harga ditetapkan dalam bentuk harga. Penetapan tahun dasar didasarkan situasi normal atau kondisi ekonomi. Tujuan perhitungan indeks harga untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi.
indeks harga juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus perhitungan indeks harga sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu. Sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum, sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu, sebagai dasar penetapan gaji, termasuk dasar untuk mengubahnya, sebagai gambaran daya tukar petani, dan sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia. Berikut macam-macam indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau IHK, indeks harga yang menggambarkan pergerakan harga barang dan jasa. 2. Indeks harga produsen atau IHP, indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen seperti bahan baku dan peralatan modal mesin. 3. Indeks harga perdagangan besar atau IHPB, indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan. 4. Indeks harga yang diterima petani, indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan harga pokok yang telah dikorbankan dengan hasil yang diterima petani. 5. Indeks harga yang dibayar petani, indeks harga yang meliputi pembelian atau biaya untuk produksi pertanian. Yang keenam, indeks harga saham, indeks yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal. Selanjutnya, metode perhitungan indeks harga. Metode perhitungan indeks harga dibagi menjadi 2. Yang pertama, metode tidak tertimbang atau biasa disebut metode agregatif sederhana. Hanya menjumlahkan harga rata-rata untuk tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga atau pembandingnya yaitu tahun dasar. Yang kedua, metode indeks harga agregatif tertimbang. Metode tertimbang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode last Peirce. Jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Nah, seorang tokoh last Peirce mengatakan, secara kuantitatif kebutuhan itu jumlahnya tidak berubah. Anggapan yang mendasar dari metode ini adalah kuantitas jumlah barang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Yang kedua, metode Peirce menggunakan jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Yang ketiga, metode Marshall-Edgeworth. Metode ini menghitung dengan cara menggabungkan jumlah tahun dasar dengan tahun berjalan. Nah, selanjutnya langsung dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun berjalan. Nah, materi yang sudah dijelaskan ini adalah materi indeks harga. Semoga bisa membantu. Selamat belajar.